Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep racikan baru bikin sapi itu tambah gemuk, kemudian bokong semakin semok. Selain bokong semakin semok, juga badan cepat mengembang, perut tidak buncit seperti yang di depan saya ini. Ini adalah bahan-bahan ataupun menu comboran baru yang saya gunakan di kandang saya sendiri, lur. Dan untuk bahan yang saya gunakan ini juga murah, mudah diracik, mudah dibuat. Selain mudah dibuat, juga bikin sapi itu cepat kenyang dan lahap. Ini teman-teman, seperti yang di depan saya ini. Untuk di depan saya ini ada 2 ekor sapi dalam tahap penggemukan dan makannya juga sangat lahap sekali dari resep racikan pakan yang baru ataupun yang saya gunakan baru pertama ini, teman-teman. Seperti ini, sangat ragus sekali. Untuk yang di sebelahnya ini induan, lur. Induannya makannya juga lahap. Untuk teman-teman yang mempunyai sapinya itu makannya tidak lahap ataupun susah gemuk, di sini saya akan berbagi triknya, berbagi rahasianya biar teman-teman bisa meniru resepnya, loh. Pakan yang bikin sapi itu bokongnya cepat semok ataupun berisi semakin semok, kemudian badan cepat mengembang, perut tidak buncit, leher semakin kekar, kemudian juga pertumbuhannya lebih cepat. Langsung saja kita racik biar teman-teman bisa mengikuti resepnya ataupun bisa mengikuti comborannya, lur. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang resep racikan pakan baru yang bikin sapi itu tambah gemuk, kemudian cepat kenyang. Selain cepat kenyang, juga bokong semakin semok. Untuk yang di depan saya ini bahan-bahan yang saya gunakan di kandang saya, tapi sedikit berbeda. Di sini ada resep racikan baru yang untuk bahan yang saya gunakan ini mengandung karbohidrat, kemudian lemak, vitamin A dan C, kemudian berprotein tinggi. Untuk bahan yang saya gunakan di sini ada 3 bahan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa saja nama bahannya dan manfaatnya ataupun fungsinya untuk pakan sapi ataupun comboran sapi. Untuk yang di depan saya ini sudah saya racik ataupun sudah saya campur menjadi satu dari 3 bahan. Oke, kita langsung saja. Untuk bahan yang pertama yang saya gunakan untuk comboran racikan baru yang berada di sebelahnya ini, dan teman-teman pastinya sudah mengenal dengan bahan yang saya gunakan ini. Untuk bahan yang saya gunakan ini seperti yang saya bilang tadi, mengandung karbohidrat dan lemak, kemudian protein tinggi. Selain protein tinggi, juga vitamin A dan C. Ini saya memanfaatkan dari bahan yang simple, kemudian bahan yang sepele tapi bergizi untuk penggemukan ataupun dijadikan comboran sehari-hari. Dan untuk namanya sendiri ini berupa dari ubi jalar, lur. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan ubi jalar. Di sini saya berinisiatif sedikit berbeda dari teman-teman ataupun sedikit berbeda dari video kemarin. Saya beri campuran berbeda, yaitu dengan cara memanfaatkan dari limbah ataupun dari ubi jalar. Untuk ubi jalar ini
Di sini sudah saya rebus ataupun sudah saya potong kecil-kecil menjadi satu, kemudian juga sudah saya tumbuk. Hasilnya seperti ini, lebih lembek, kemudian juga agak lembut, biar lebih mudah saya berikan ke ternak saya, lur. Untuk yang bahan kedua pastinya teman-teman juga sudah mengenal. Untuk bahan yang kedua ini yang saya gunakan sehari-hari sebelum ada bahan baru ini, lur. Di sini saya setiap nyombor itu menggunakan bahan ini. Untuk bahan ini juga simpel, kemudian bikin sapi itu cepat kenyang, gemuk, kemudian bokong juga semakin tambah semok, badan juga cepat mengembang, dan tentunya bikin perut sapi itu tidak jendil ataupun tidak muncit. Dan teman-teman pastinya sudah mengenal untuk bahan yang kedua ini. Untuk bahan yang kedua ini saya memanfaatkan dari fermentasi jadi atau pakan jadi. Karena untuk pakan jadi ini banyak sekali komposisinya yang saya tidak mempunyai ataupun saya tidak gunakan. Jadinya saya memanfaatkan dari satu bahan saja tapi mengandung berbagai komposisi ataupun bahan-bahan. Ini harganya pun terjangkau, lur. Per karungnya itu cuma 140. Untuk eceran itu biasanya untuk dideresin itu Rp4.000. Ini teman-teman, saya memanfaatkan dari 3 bahan. Ini yang kedua dan ini yang terakhir. Dan untuk bahan yang terakhir ini sebagai pendongkrak, merakuskan, melahapkan, dan tentunya bikin sapi itu lebih tergila-gila ataupun bikin sapi itu lebih rakus. Dari rakus makan, rakus minum. Teman-teman ataupun peternak yang di luar sana yang mempunyai sapinya itu mogok makan, dicombor ataupun diberi comboran itu masih mempunyai sisa, ataupun diberi pakan kering itu masih mempunyai prapen, biar habis, biar ludes, teman-teman bisa meniru ataupun menggunakan seperti saya, yaitu menggunakan penyedap rasa ataupun bahan yang mudah kita gunakan, mudah kita racik, yaitu menggunakan dari penyedap rasa. Dan untuk penyedap rasa sendiri di sini saya menggunakan sedikit berbeda. Penyedap rasanya di sini saya memanfaatkan dari garam dapur ataupun garam grosok seperti ini. Untuk cara peracikannya sangat simpel sekali. Kan air. Untuk airnya sendiri di sini saya menggunakan air bersih. Ini sebagai contoh saja, karena yang satu sudah saya racik dan ini sudah siap untuk diberikan. Ini sebagai contoh untuk teman-teman bisa meniru resepnya ataupun meniru comborannya, biar hasilnya itu bikin sapi cepat kenyang, gemuk, kemudian juga badannya cepat mengembang, kemudian bokong semok. Untuk biasanya untuk konsentrat takarannya itu 2 kilo, tapi di sini saya gunakan 1 kilo aja sebagai contoh biar teman-teman bisa meniru, karena sebagian sudah saya racik. Kemudian kita aduk biar tercampur. Setelah itu lalu kita campur dengan air. Untuk airnya sendiri biar lebih jos ataupun biar lebih bagus, yaitu dengan cara sedikit, lur, biar hasilnya itu lebih padat ataupun biar lebih pas. Dan untuk teman-teman yang mempunyai sapinya itu bunting ataupun baru di IB, untuk bahan yang kedua ataupun bahan yang ke-1 itu jangan diberikan, teman-teman, karena untuk kesehatan sapi, untuk ubi jalar itu menyebabkan keguguran, lur. Dan untuk comboran yang saya gunakan ini khusus untuk sapi bedaging ataupun sapi potong. Dan untuk sapi bunting itu jangan diberikan, lur. Itu bisa menyebabkan kandungan ataupun kebuntingannya itu keguguran. Caranya seperti ini. Di sini saya tidak anjurkan untuk sapi bunting ataupun sapi dalam
keadaan hamil muda maupun tua. Karena untuk bahannya ini agak berbahaya untuk sapi-sapi yang bunting. Ini teman-teman sudah jadi. Langsung kita campur dengan bahan yang ketiga. Setelah diracik, yaitu kita campur dengan bahan yang ketiga, comborannya ataupun racikan yang saya buat tadi. Kita campur di sini. Biar lebih takarannya biar lebih sama, Lur. Untuk satu ekor itu 2 kilo, konsentratnya itu 2 kilo atau pakan jadinya itu 2 kilo. Sedangkan untuk dari rebusan ubi jalar itu di sini saya 1 panci gitu teman-teman, tidak tergantung, kadang banyak kadang lebih, ya kisaran 1 kiloan lur. Teman-teman, air garam, tuh air garamnya tidak terlalu banyak-banyak, secukupnya lur. Yang penting sudah mempunyai cita rasa dari comboran yang saya gunakan. Ini teman-teman, ini sudah jadi, kita berikan untuk resep racikan baru yang tentunya mudah. Seperti ini teman-teman. Untuk sapi saya sangat lahap sekali. Selain lahap juga untuk comborannya ini mengandung protein tinggi, kemudian karbohidrat, lemak, vitamin A dan C. Cocok sekali untuk pertumbuhan sapi dewasa maupun pedet lur. Seperti ini sangat lahap sekali, bikin badan cepat mengembang. Selain cepat mengembang juga untuk bokongnya itu semakin semok ataupun tambah berisi, kekar. Selain itu perutnya juga tidak mudah jendil ataupun buncit. Untuk leher dari sapi saya ini masih tahap pengisian atau pertumbuhan ataupun penggemukan, jadinya belum gemuk sempurna lur. Sedangkan untuk induannya ini masih tahap penggemukan juga lur. Ini masih belum terlihat gemuk untuk badannya. Untuk bokong dari sapinya ini sudah kelihatan mulai berisi ataupun semok. Seperti itu untuk resep comborannya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen membuat, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 3 bahan, yaitu dari ubi jalar, kemudian dari konsentrat ataupun pakan jadi, dan yang terakhir yaitu menggunakan penyedap rasa. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.